Halo anak-anakku, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bapak. Pada hari ini kita belajar kembali seperti biasa. Maka pada hari ini tema pelajaran kita adalah sakramen. Sebelum kita mendalami tentang sakramen ini, marilah kita memulai dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami belajar pagi ini tentang sakramen yang menjadi tanda keselamatanmu bagi kami. Semoga kami semakin memahaminya sehingga kami dalam kehidupan ini bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku sekalian tentu pernah mendengar sakramen. Ya kan? Seperti misalnya waktu pastor kita datang memimpin misa di gereja. Pasti pernah melihat di altar bahwa pastor mengangkat roti. Itu adalah salah satu sakramen. Nah, apakah anak-anakku tahu berapa sakramen dalam gereja kita? Ya, dalam gereja kita ada 7 sakramen. Sakramen yang pertama, sakramen baptis. Sakramen yang kedua, sakramen tobat. Sakramen yang ketiga, sakramen Ekaristi. Sakramen yang keempat, sakramen Krisma. Sakramen yang kelima, imamat. Sakramen yang keenam, sakramen perkawinan. Sakramen yang ketujuh adalah sakramen pengurapan orang sakit. Nah, lihat gambar. Gambar yang tampilkan di sini bisa disebutkan gambar apa? Ya, gambar di sini menampilkan ketika kita di gereja mengadakan penerimaan sakramen baptis untuk bayi. Sakramen baptis tentu diberikan oleh pastor, dihadiri oleh orang tua yang dibaptis dan juga bayi yang mau dibaptis. Sakramen berasal dari bahasa Latin, yaitu sacramentum, yang artinya tanda, sarana keselamatan Allah bagi kita. Baptis berasal dari bahasa Yunani, baptizo, yang artinya celup, dicelupkan atau dicuci. Maka sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan Allah bagi kita umatnya. Dalam upacara sakramen baptis dipakai 2 bagian. Yang pertama disebut forma. Forma ini maksudnya adalah kata-kata yang diucapkan ketika membaptis. Isinya yaitu, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang kedua disebut materi. Materi ini yang dipakai adalah air, lilin bernyala, minyak krisma, kain putih. Ada 4. Nah, yang pertama air. Air melambangkan pembersihan dosa, dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Yang kedua, tentu dalam pembaptisan juga diberi nama kepada si bayi, yang diharapkan diberikan nama juga orang kudus.
supaya dia bisa meneladani hidup orang kudus itu dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, minyak krisma. Minyak krisma sebagai lambang Roh Kudus, yang berarti kita diberi kekuatan dalam hidup kita. Lalu lilin bernyala. Lilin bernyala sebagai semangat hidup baru. Lilin melambangkan cahaya Kristus yang kiranya menerangi perjalanan hidup kita. Lalu kain putih melambangkan semangat hidup baru yang telah disucikan, dibersihkan dari dosa asal, dan telah menjadi milik Kristus. Dalam pembaptisan kita sudah menjadi milik Kristus. Anak-anakku, sakramen baptis juga memiliki makna. Yang pertama, setelah kita menerima sakramen baptis, kita menjadi anggota gereja. Yang kedua, kita dibersihkan dan disucikan oleh Allah, dilahirkan menjadi manusia baru. Yang ketiga, kita dipersatukan dengan Kristus. Nah, oleh sakramen baptis juga kita memiliki 3 tugas yang menjadi tugas Kristus dahulu semasa ia melayani, memberitakan kabar gembira keselamatan Allah. 3 tugas Kristus itu, yang pertama adalah menjadi nabi. Menjadi nabi artinya kita mewartakan, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita menjadi imam. Menjadi imam di sini bukan berarti kita harus menjadi pastor, bukan berarti kita harus menjadi uskup, tetapi dalam kehidupan kita hendaknya mau mendoakan teman. Hidup kita menjadi kudus. Kita jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga, menjadi raja. Menjadi raja artinya membimbing, menggembalakan umat Allah, menggembalakan teman-teman supaya tetap berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Kristus. Untuk lebih memahami tentang sakramen baptis, mari kita membaca Matius 3 ayat 13 sampai 17. Bapak bacakan ya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke sungai Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan menjadi anggota gereja secara penuh, dan dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Artinya, setelah kita memperoleh pembaptisan, menerima pembaptisan, kita telah menjadi anak-anak Allah sepenuhnya. Nah, anak-anakku, Bapak
mempunyai beberapa pertanyaan untuk mengulang kembali apa yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama, siapa nama yang membaptis Yesus? Ada yang tahu? Ada? Ya, namanya adalah Yohanes Pembaptis. Yang kedua, di mana tempat Yesus dibaptis? Ada yang tahu di mana? Oke, di Sungai Yordan. Di situ Yesus dibaptis dan juga orang-orang lain. Yang selanjutnya, apa simbol sakramen baptis? Ada tadi yang Bapak sebutkan itu. Oke, yang pertama air. Ingat? Oke, yang kedua lilin bernyala. Yang ketiga kain putih. Yang keempat minyak krisma. Diingat itu ya. Selanjutnya, apa yang menjadi tugas kita setelah dibaptis? Oke, ada 3 tugas kita setelah dibaptis. Yang pertama menjadi nabi, yang kedua menjadi imam, yang ketiga menjadi raja. Nah, anak-anakku sekalian, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, cukupkan dulu. Besok pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi yang baru. Maka marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami telah mempelajari sakramen yang menjadi tanda keselamatan-Mu. Semoga kami selalu menjadi yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, sehingga cahaya-Mu tetap menjadi penerang dalam jalan kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.